Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Wa fillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kabar antum dan keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah. Setelah 2 bulan lebih ya kita tidak ta'lim, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka menggapai ridhonya. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan. Wa fillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih dimudahkan melangkahkan kaki kita menuju salah satu tempat terbaik di muka bumi, yakni Baitun min Buyutillah, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur kepadanya, menjalankan ketaatan kepadanya, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib yang kita lakukan menjadi salat maghrib yang terbaik buat kita, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita pun disabarkan oleh Allah, disabarkan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk tetap di masjid ini, tidak pulang ke rumah, untuk melanjutkan ketaatan berikutnya, yakni bermajlis ilmu. Mudah-mudahan ini pun menjadi wasilah kita dimudahkan jalan kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Iwabillah rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua kita, tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabatnya, dan semoga Allah senantiasa meridhai kita dan mereka semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kami akan melanjutkan membacakan salah satu hadis mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah yang termaktub di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Disebut hadis Arba'in. Arba'in itu artinya 40 ya. Walaupun isi hadisnya ada 42 ya. Dan insyaallah malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-29 ya dari hadis Arba'in ini. Baik, untuk efektivitas waktu ya, kita akan bacakan matanya hadis yang ke-29. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, qala, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, kabarkan kepadaku, kata Mu'az, bi amalin yudhiluni al jannata, dengan suatu amalan yang mana amal tersebut dikatakan, kata beliau, yudhiluni, yang bisa memasukkanku al jannata, ke dalam surga, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkanku dari neraka. Jadi Mu'ad memohon, memberikan nasihat kepada Rasulullah untuk diberikan nasihat tentang amalan yang amalan tersebut bisa memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkan dirinya dari neraka. Qala, maka Rasulullah bersabda, laqad sa'alta an adim, engkau telah bertanya terhadap urusan yang sangat besar, kata Rasulullah. Wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah ta'ala alaih,
akan tetapi sesungguhnya itu adalah sesuatu yang mudah jika Allah memudahkan baginya. Walaupun sesuatu yang sangat agung, yang sangat besar, tapi kalau Allah mudahkan bagi hamba tersebut, maka itu akan sangat mudah baginya, ya. Maka Rasul melanjutkan, ta'budullah la tusriku bihi syai'a. Amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka, yakni ta'budullah wa la tusriku bihi syai'a. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Dan dalam beribadah itu la tusriku bihi syai'a, tidak boleh dibarengi dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, kemudian engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat, wa tasumur ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjul bait, kemudian berhaji. Summa qala, kemudian Rasulullah pun bersabda kembali kepada Muaz, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Muaz, maukah aku tunjukkan kepadamu kepada apa? Abwabul khair, pintu-pintu kebajikan. Mau nggak aku kabarkan, menunjukkan pada pintu-pintu kebajikan, kata Rasulullah pada Muaz. Maka Rasulullah melanjutkan, as-saumu junnah, puasa itu sebagai tameng, perisai. Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'un ma'an nar. Dan sedekah fungsinya itu bisa memadamkan kesalahan, menghapuskan kesalahan sebagaimana api memadamkan sebagaimana air memadamkan api, ya. Was-salatu rajuli fi jawfil lail, dan juga seorang yang salat di tengah malam. Itu diantara pintu-pintu kebaikan. Summa tala, kemudian Rasulullah membacakan salah satu surah di dalam surah As-Sajdah, salah satu ayat dalam surah As-Sajdah, ayat 17 sampai ayat 16, ayat 16 sampai ayat 17. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, ala uhbiruka bi ra'sil amr, maukah aku tunjukkan kepada engkau wahai Muad, ra'sul amr, pokok dari segala urusan, wa umudihi, dan juga tiangnya, wa dirwati sanamihi, dan juga puncaknya, ujungnya itu apa? Maka qultu bala ya Rasulullah. Muad menjawab, tentu ya Rasulullah. Apa itu pokok, apa itu tiang, apa itu puncak dari segala urusan? Rasulullah pun langsung menjawab, ra'sul amri al-Islam, bahwa pokok dari segala urusan adalah Islam. Wa umuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak dari itu semua adalah jihad. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, ala uhbiruka bimalakin dalika, maukah aku tunjukkan kepada engkau wahai Mu'adz, aku kabarkan kepada engkau wahai Mu'adz, bimalakin dalika kulli, inti dari semua itu, yang bisa menguasai semua itu, maulah aku tunjukkan, kata Rasulullah kepada Mu'adz. Qultu, Mu'adz pun berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Fa'akhada bilisanihi, kemudian Rasulullah memegang lisannya, memegang lidahnya. Summa waqala, kemudian beliau bersabda, kuffa alaika hada, jaga olehmu ini, berarti suruh menjaga lisan. Qultu ya Nabi Allah, aku berkata, kata Mu'adz, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah kami akan diazab, akan disiksa dengan apa yang kami ucapkan? Faqala, maka Rasulullah bersabda, sakilatka ummaka ya Mu'adz, semoga ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz. Wahal yaqubbun nas finnari ala wujuhihim aw qala ala manahirihim, bukankah manusia tersungkur, diseret di atas wajah mereka di dalam neraka, atau di atas hidung mereka?
illa hasaidal alsinatihim, itu akibat dari lisan mereka, buah daripada ucapan lisan mereka. Rawahu Tirmidzi, dan hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadis hasan sahih. Hadis kategorinya adalah hadis hasan dan sahih. Ini matan hadis yang ke-29 dari hadis Arba'in yang cukup panjang tentang pintu-pintu kebaikan ataupun tentang amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga dan menjauhkan dirinya dari neraka. Dari sini kita bisa ambil faidah pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, orientasi para sahabat kalau datang kepada Rasulullah bukan meminta nasihat terhadap masalah dunia. Ya, para sahabat itu kalau datang kepada Rasulullah bukan minta bagaimana supaya lancar usahanya, lancar dalam mencari rezekinya, enggak tentang masalah dunia. Tapi mereka komitmen ketika datang kepada Rasulullah selalu apa? Orientasinya akhirat. Bagaimana supaya dia sa'adah, mendapat kebahagiaan di akhirat kelak. Beda dengan kita ya. Kalau kita datang ke ustadz, ke kiai ataupun ke yang lainnya, mintanya apa? Ya, minta berkah gitu kan? Minta supaya apa? Lancar usahanya dan sebagainya gitu kan? Itu kita. Tapi kalau mereka para sahabat datang kepada Rasulullah, walaupun mereka orang miskin, orang fakir, bukan mengadu kemiskinan kefakirannya, tapi meminta nasihat bagaimana supaya bisa beramal solih, supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu faidah yang harus kita ambil. Salah satunya di sini nih, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah. Apa yang diminta oleh Mu'ad? Apa yang ditanyakan oleh Mu'ad? Ternyata tentang pertanyaan yang sangat agung, kata Rasulullah. Pertanyaan tentang yang sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena dikatakan ini terkait tentang kehidupan, tentang masa depan, yakni meminta petunjuk supaya apa? Bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kan setiap orang pengen masuk surga ya? Di sini pengen masuk surga semua kan? Siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan. Iya. Siapa yang pengen masuk surganya, surga Firdaus? Angkat tangan. Iya, insyaallah. Kok pada ngangkat tangan, nggak mau? Hah? Nanya lagi nih, siapa yang mau pengen masuk surganya tanpa hisab? Angkat tangan lagi. Pertanyaan terakhir lah, siapa yang pengen masuk surganya malam ini? Kok diam? Ya. Jadi semua orang pasti ingin masuk surga. Begitu juga Mu'ad meminta nasihat pada Rasulullah tentang amalan yang bisa menyebabkan masuk surga. Tapi kok kayaknya apa? Hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain. Bertentangannya maksudnya gimana? Kan kata Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, la yadkhula ar-rajula al-jannata bi amalihi, dikatakan seorang itu tidak akan masuk surga dengan amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalanku. Illa, kecuali ayyaghamani Allahu birahmatihi, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Dari sini kita dapat di hadis yang ini bahwa seorang masuk surga itu, bahkan sampai Rasulullah masuk surganya itu bukan karena amal, tapi karena rahmat. Tapi di sini minta amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Kok bisa bertentangan ya? Sejatinya tidak bertentangan. Kenapa? Karena seorang ketika diberikan ataupun dipekerjakan oleh Allah dengan amalan yang baik, itu bentuk daripada rahmat Allah kepadanya. Rahmat Allah itu luas, ya.
bisa tadi diberikan amal yang baik, diberikan keberkahan, diberikan sesuatu yang terus kebaikan-kebaikan yang terus menerus yang disebut dengan barokah. Itu bisa rahmat, dan rahmat yang terbesar bagi seorang hamba yakni ketika dia dimasukkan ke dalam surga Allah. Ini rahmat yang terbesar. Kenapa? Karena amalan kita itu tidak bisa mengganti kenikmatan yang ada di surga. Betul nggak? Amal kita bisa mengganti kenikmatan di surga enggak? Satu kenikmatan aja gitu. Contoh nikmat bernapas. Nikmat nggak nih? Luar biasa nikmat. Baru merasa itu nikmat ketika kita diuji dengan sesak napas atau pilek, kan? Baru merasa tuh nikmat napas itu sungguh luar biasa. Tapi coba sholat kita, contoh berapa menit sholat kita? Paling 5 menit ya. Itu juga bisa wusu, bisa kagak gitu kan. Itu bisa nggak sebanding membalas sebagai apa? Ditukar dengan nikmat napas. Jauh luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Makanya di sini dikatakan oleh Rasulullah, seorang masuk ke dalam surga, yang mana surga itu sebagai darun nikmah, tempatnya untuk menikmati kenikmatan yang ada, maka tidak bisa seorang masuk karena amalan, tapi karena rahmat. Dan rahmat itulah salah satunya ketika seorang dipekerjakan dengan amal solih seperti saat ini merupakan rahmat Allah untuk kita. Kan dikatakan dalam sebuah ayat di dalam surah Al-Hadid, dikatakan ketika para sahabat ya melakukan satu amalan, ada yang mengamalkan, ada yang tidak, Rasul mengatakan apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia, itu adalah rahmat, itu adalah fadl dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Contoh saat ini nih yang hadir di sini kan nggak semua warga kampung Cirewet sini kan, tapi yang dipilih oleh Allah itu berarti kita dipilih mendapatkan rahmat pada saat ini, gitu ya. Dan mudah-mudahan terus rahmat itu sampai dimasukkannya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ya billah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini dikatakan bahwa hal itu walaupun perkara yang besar, ya, perkara yang sangat agung, tapi kata Rasulullah, wa innahu la yasirun ala may yasharahullah ta'ala alaihi. Akan tetapi itu mudah bagi Allah, bagi siapa saja yang Allah mudahkan. Dipilih hamba-hamba yang dimudahkan untuk mendapatkan, untuk beramal dengan amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Untuk menjalankan syariat Islam ini, karena Islam agama kita mengajarkan apa? Kemudahan kan? Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra kan? Allah menghendaki kepada engkau dalam menjalankan agama ini dengan cara mudah, dan tidak menghendaki kesulitan ataupun kesulitan, kesusahan berat dalam menjalankan agama ini. Maka ini salah satu karakter Islam. Ya, Islam itu agama yang mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan, jangan disepelekan. Kalau dimudah-mudahkan akhirnya menjadi menyepelekan terhadap syariat. Akhirnya seperti kaum Yahudi. Itu salah satunya kaum Yahudi dibenci oleh Allah, al-maghdub, dimurka karena menyepelekan syariat, menyepelekan agama ya. Nah, jadi ini karakter Islam. Islam adalah agama yang mudah, ya. Diberikan kemudahan dalam menjalankan syariatnya, bahkan sampai Allah memberikan rukhsah, keringanan dalam menjalankan syariat. Contoh apa? Sholat. Nggak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Nggak bisa duduk, boleh dengan berbaring, bukan tidur ya. Nah, kalau tidur mah nggak bisa sholat, gitu kan? Gitu. Dengan berbaring, gitu kan? Nggak bisa dengan apa lagi? Dengan isyarat. Tidak bisa bergerak dengan tangannya ataupun anggota tubuhnya, boleh dengan isyarat selama masih ada nyawa dalam tubuhnya. Ini keringanan yang Allah berikan dalam menjalankan syariat. Ya. Ketika puasa pun Allah berikan keringanan. Ketika tidak mampu, ketika sakit, boleh
diqada, diganti, nggak berpuasa saat ini. Ini merupakan syariat ini adalah Allah berikan kemudahan dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini di antara amalan yang bisa seorang masuk ke dalam surga adalah ta'budullah. Engkau beribadah kepada Allah. Apa itu ibadah, Pak? Bu? Apa itu ibadah? Ibadah itu apa sih? Nah, Imam Asy'adi di dalam tafsirnya beliau memberikan definisi, membuat definisi ibadah. Ibadah itu adalah ismun jami, ya, sebuah nama yang mencakup, dikatakan ismun jami ma yuhibbuhullahu wa yardah, segala sesuatu yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Qaulan wa amalan, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Dhahiran wa batinan, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi ibadah itu umum ternyata, ya. Hanya sebuah nama. Nama itu bisa untuk perkataan, bisa untuk perbuatan. Perkataannya yang bisa nampak, dhahir, seperti jelas seperti ini ucapan seperti ini, ataupun perkataan yang ada di dalam hati, atau perbuatan seperti kita nih duduk, sholat, ya, melangkahkan kaki, bekerja dan sebagainya, ataupun seperti perbuatan yang ada di dalam hati, seperti apa? Takut, berharap dan sebagainya. Itu bisa disebut ibadah. Tapi syaratnya bagaimana disebut ibadah? Jika perkataan tersebut, perbuatan tersebut yuhibbuhullahu wa yardah, perkataan tersebut, perbuatan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah. Gimana dicintai dan diridhoi oleh Allah? Berarti diperintahkan, disyariatkan. Kalau ada amalan yang tidak disyariatkan, dicintai oleh Allah enggak? Tidak, kan? Kalau tidak ada amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah, berarti itu tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah. Maka dalam beribadah, berarti ibadah itu mencakup luas, bukan hanya sebatas sholat, bukan sebatas apalagi puasa dan sebagainya, tapi semua nama, perkataan, perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan itu dalam rangka dijalankan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beribadah di sini, dalam menghamba kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, la tusriku bihi syai'a, jangan dicampur aduk dengan kesyirikan. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah, bukan syirik dengki, ya. Ya, kalau orang Sunda syirik itu dengki, iri gitu kan. Bukan syirik itu, tapi syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan apa itu? Bisa dengan batu, bisa dengan tulisan, bisa dengan sistem, bisa dengan apa lagi? Bisa dengan orang nggak? Bisa menyekutukan Allah dengan orang dan manusia. Menyekutukan Allah dengan gunting, dengan lidi. Ada nggak? Ada. Yang meyakini gunting, lidi bisa apa? Menghindarkan bala gitu kan, ya. Ada contoh ibu-ibu hamil nggak boleh keluar malam-malam kecuali bawa gunting dan lidi. Berarti ada keyakinan tuh yang memberikan apa? Perlindungan pada orang hamil itu adalah gunting dan lidi. Kalau nggak bawa itu katanya bisa celaka. Itu berarti keyakinan menyekutukan Allah dengan gunting dan lidi. Sungguh naudzubillah, gitu kan. Hati-hati, ya. Jangan sampai diyakini lagi tuh, ya. Di masyarakat masih banyak yang punya keyakinan ini. Ini syirik, ini dosa yang paling besar. Ketika tidak bertobat, Allah tidak akan ampuni, ya. Ketika tidak bertobat dari syirik ini, Allah tidak akan ampuni. Tapi Allah bisa mengampuni ketika seorang berbuat dosa selain syirik, walaupun dia tidak bertobat. Tapi bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Itu jelas sekali di dalam surah An-Nisa, ya. Makanya jangan sampai menyekutukan Allah. Pasang apa lagi tuh? Tempel di atas pintu. Apa? Tulisan yang nggak jelas. Ya, kayak pedang, kayak apa dan sebagainya, gitu kan. Diyakini itu sebagai tolak bala dan mendatangkan keberkahan, ya. Hati-hati itu. Itu berarti
menyekutukan Allah dengan sesuatu yang itu tidak disyariatkan, ya. Hati-hati ya. Hal itu ada keyakinan-keyakinan yang mengandung kesyirikan, dan itu masih banyak terjadi di lingkungan kaum muslimin yang aku dirinya sebagai seorang muslim atau mukmin, ya. Jadi beribadahlah dengan tanpa menyekutukan Allah. Minta perlindungan hanya kepada Allah. Bukankah kita selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya, jangan pada yang lainnya. Kalau minta berkah boleh kepada sesuatu yang telah diberkahi oleh Allah, itu boleh bertabaruk dengan yang disyariatkan, ya silahkan, tapi harus ada dalilnya tabaruk tersebut, gitu ya. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka tinggalkan, bisa terjatuh pada kesyirikan. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, seorang yang akan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka adalah menjalankan syariat Islam. Kena dilanjutkan, tuqimus shalah, tu'tiyaz zakat, tasumu ramadan, tahujjul bait, berpuasa ataupun mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji, berarti menjalankan syariat Islam. Makanya kita selalu diingatkan setiap pekan, wala tamutunna illa wa antum muslim. Pegang teguh tuh prinsip-prinsip Islam, pokok-pokok Islam, rukun Islam, ya, yang bisa kita laksanakan, jangan kita tinggalkan, ya. Yang paling pokok nanti dijelaskan adalah sebagai tiangnya adalah sholat, ya. Jangan ditinggalkan sholat ini. Karena ini adalah sebagai tiangnya agama kita. Kalau ini tidak dijalankan, tidak didirikan, berarti sama saja roboh. Kalau roboh berarti bisa keluar dari Islam, ya. Ini. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, ala adulluku ala abwabil khair, mau tunjukkan kepada pintu kebajikan. Ya, memberikan nasihat lagi kepada Muad, mau enggak aku tunjukkan pada pintu-pintu kebajikan? Tentu sebagai seorang sahabat, beliau mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah, apa itu? Kemudian Rasulullah menjelaskan tentang hikmah, tentang keutamaan, tentang fadilah daripada saum dan sedekah dan juga qiyamul lail, ya. Disebutkan kata Rasulullah di antara pintu-pintu kebaikan adalah as-saumu junnah. Puasa itu bisa jadi perisai, bisa tameng buat seseorang. Tameng di mana nih? Dikatakan sebagai junnatun fid dunya wa fil akhirah. Perisai di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia perisai dari apa? Puasa itu sebagai perisai dari apa? Dikatakan dari syahwat. Orang yang berpuasa itu pasti akan menahan syahwatnya, hawa nafsunya. Betul nggak? Yang kita tahu cenderung hawa nafsu kita suka mengikuti hawa nafsu. Tapi karena puasa akhirnya kita apa? Tahan, walaupun sampai ada orang yang ngajak berantem pun kita tidak ladeni karena sedang apa? Puasa, kan? Ada orang yang mencaci maki kita pun kita tidak membalasnya. Kenapa? Kita sedang puasa. Makanya puasa itu bisa menjadi perisai bagi kita. Kalau dia puasa tapi masih saja mencaci maki orang, ngajak berantem ada orang lain dan sebagainya, berarti puasanya tidak jadi perisai baginya. Ya, puasanya tidak bermanfaat, padahal sebagai perisai tameng baginya dari hawa nafsunya, ya. Walaupun mungkin makan minum itu sesuatu yang disukai oleh kita, kan? Iya, kita butuh itu, kan? Tapi ini diperintahkan untuk ditahan dulu, ya, selama 1 hari penuh, maka kita pun menahan itu walaupun syahwat kita suka terhadap itu. Itulah puasa fungsinya sebagai perisai dari syahwat di dunia. Yang kedua, perisai di mana? Fil akhirah. Di akhirat sebagai perisai dari apa? Dari neraka, minan nar. Puasa itu akan menjadi penghalang hijab dari api neraka. Dan bahkan sebagai apa? Salah satu asbab bisa masuk ke dalam surga melalui pintu khusus, pintu puasa. Namanya apa? Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Itu khusus untuk orang-orang yang suka berpuasa. Maka jangan ditinggalkan. Walaupun sudah 1 bulan lebih meninggalkan kita Ramadan, gitu ya, yang wajibnya, maka lanjutkan.
Kemarin di bulan Syawal masih ada apa yang dianjurkan seperti 6 hari di bulan Syawal, dilaksanain Pak? Alhamdulillah. Nyawalan ya 6 hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak apa alhamdulillah iya. Gitu ya. 6 hari ya. Belum lagi Ayyamul Bid. Sekarang kita sudah masuk bulan apa? Dzulqa'dah ya. Dzulqa'dah ini termasuk bulan haram kan? Bulan haram itu ada berapa? Ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, ini termasuk bulan haram. Bulan haram pun amalan yang dilakukan di dalamnya lebih Allah cintai, lebih besar kedudukannya di sisi Allah. Maka puasanya juga jangan ditinggalkan, Senin Kemisnya, Ayyamul Bidnya dan sebagainya, supaya kita istiqomah. Bukan hanya di bulan Ramadan saja kita giat, keluar Ramadan membleh, gitu kan? Itu seperti itu kan rata-rata. Ya, yang ngomong juga begitu kayaknya. Ya, itu. Jadi ini fungsi daripada saum, di dunia jadi perisai, di akhirat pun menjadi perisai. Yang kedua kata Rasulullah, shadaqatu tutfi'ul khatiyah. Fungsi sedekah. Di sini sedekah. Sedekah itu umum, bukan sedekah khusus, karena ada sedekah wajib, ada sedekah khusus, ada sedekah sunnah dan sebagainya. Seperti sedekah wajib yang bagaimana? Menafkahi keluarga, itu sedekah wajib ya. Infak wajib, memberi nafkah kepada keluarga ya, itu termasuk sedekah yang wajib. Ini sedekah di sini umum, mencakup semua sedekah. Dan itu kata Rasulullah fungsinya sebagai tutfi'ul khatiyah, bisa menghapuskan kesalahan, bisa menggugurkan kesalahan, dosa-dosa, sebagaimana Rasulullah menggambarkannya dengan sesuatu yang nyata. Apa? Rasulullah menjelaskan kama yutfi'un ma'a an-nar, sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Api bisa dipadamkan dengan air. Berarti dosa kita bisa hilang salah satunya dengan sedekah. Mau sedikit kayak sedekahnya, mau banyak kayak sedekahnya, ketika itu ada keikhlasan di dalamnya, itu bisa menggugurkan kesalahan dosa kita ya. Makanya jangan tinggalkan untuk selalu gemar bersedekah. Dan di sini dikatakan sedekah itu umum. Kan pernah disampaikan sedekah itu banyak ya. Ada yang bersifat materi, ada yang bersifat non materi. Membantu orang lain itu juga bernilai sedekah. Senyum saja sedekah. Coba senyum, punya nilai sedekah tuh kan? Nilai sedekah. Apalagi kalimat yang baik pun sedekah. Jadi banyak sedekah-sedekah yang bisa kita lakukan, bahkan sampai dikatakan kata Rasulullah pernah disampaikan kan, hubungan suami istri pun bernilai sedekah ya. Jadi banyak, dan itu bisa memadamkan api atau memadamkan kesalahan kita, dosa kita, sebagaimana air memadamkan api. Insya Allah, asalkan ketika itu diniatkan dalam rangka mengharapkan ridho Allah dalam menunaikan sedekah tersebut ya. Ya fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wassalatu rajulu fi jawfil lail. Kemudian di antara pintu yang bisa mendatangkan kepada kebaikan, albir ataupun al-barakah adalah apa? Qiyamul lail. Salat di tengah malam. Rasulullah membacakan tadi surah As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Tatajafa junubuhum anil madaji, kata Rasulullah membacakan surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Berarti tidak tidur. Berarti kapan tuh waktu tidur? Malam. Berarti malamnya bukan tidak tidur, tidurnya sedikit. Ya. Tatajafa junubahum anil madaji. Mereka menjauhkan lambungnya, ngapain? Digunakan untuk apa sampai dia menjauhkan lambung, tidak tidur? Dikatakan bukan untuk begadang, bukan untuk main game, bukan untuk main gapleh dan sebagainya sampai pagi kan, tapi dalam rangka apa?
Di sini disebutkan kata Allah di dalam Al-Qur'an saja, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Berdoa, memohon, salat kepada Rabbnya khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Rasa takut dan penuh harap ini merupakan rukun ibadah yang harus ada. Dalam beribadah itu harus ada rasa takut dan rasa berharap dan rasa cinta, satu paket tuh. Rukun ibadah yang harus kita munculkan ketika kita sedang beribadah, baik dalam berdoa, baik dalam bersedekah, ataupun amalan ibadah yang lainnya, harus ada 3 unsur rukun ibadah tersebut. Takut. Kita ibadah ini kena takut kepada Allah. Kalau nggak beribadah diancam dengan neraka. Maka kita beribadah kepada Allah. Kemudian toma itu apa tadi? Berharap bahwa dari ibadahnya itu dihindarkan dari siksa Allah dan mengharapkan jannah Allah, pahala dari Allah. Maka tidak apa-apa antum dalam beribadah dan menegak ingin apa? Dapat pahala dari Allah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan berarti dia tidak ikhlas ketika umpamanya Allah menjanjikan ketika kita sholat, menjaga sholat yang 5 waktu ataupun sholat rawatib yang 12 rakaat, kan Allah menjanjikan, ataupun menjaga sholat qobliyah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dijabarkan seperti itu. Kita mengharapkan lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu apa-apa, itu termasuk bentuk daripada harapan dalam beribadah, dan itu pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita tidak ikhlas, ya. Ataupun wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Itu boleh kita berharap untuk dapatkan kemudahan-kemudahan itu dalam beribadah tersebut, karena diperintahkan untuk berharap kepada Allah, dan harapan terbesar adalah dengan dimasukkannya ke dalam surga, diberi pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka. Ya, mereka digunakan waktu malamnya untuk itu, untuk berdoa, untuk qiyamul lail, walaupun cuma 1 rakaat. Di bulan Ramadan kita kuat sampai berapa? 11 rakaat bahkan lebih gitu kan. Ditambah lagi malamnya, keluar Ramadan 1 rakaat saja. Iya. 1 rakaat witir saja kita tinggalkan, padahal jangan sampai kita tinggalkan walaupun cuma 1 rakaat witir qiyamul lail kita, ya. Insyaallah bisa, ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Oke. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang tersebut senantiasa apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian harta yang Allah rizkikan kepadanya. Tidak seluruhnya dimintanya, cuma sebagian, bisa sebagian ya banyak ataupun sebagian yang sedikit sesuai dengan kemampuan. Ya, mengeluarkan. Orang bertakwa itu dikatakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Orang bertakwa itu dalam masalah harta itu dia akan dikeluarkan haknya. Lisaili wal mahrum, baik itu diminta maupun tidak diminta. Kalau orang bertakwa harusnya seperti itu. Kalau kita diminta hara rese, gitu kan? Apalagi kagak diminta gitu. Kalau kita seperti itu, padahal ngakunya sebagai orang yang bertakwa, padahal orang bertakwa kata Allah wa fi amwalihim haqqul lisaili wal ma'ruf. Dalam hartanya itu dia akan keluarkan, mau diminta kayak mau kagak dikeluarkan hak dari harta tersebut. Kenapa? Karena ada bagian orang lain dari harta yang kita miliki, ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, dikatakan seseorang tidak mengetahui yang disembunyikan oleh Allah dari berbagai kenikmatan, yang mana kenikmatan itu qurrata a'yun, yang bisa menyedapkan pandangan mata. Berarti kenikmatan nanti di surga. Enggak ngeh bahwa amalannya itu nanti akan dibalas dengan surga, ya. Manusia itu kadang enggak ngeh terhadap kenikmatan-kenikmatan itu. Akhirnya apa? Ya, masa bodoh terhadap amalan tersebut. Dan padahal Allah menjanjikan Allah akan memberikan kenikmatan yang sedap dipandang mata sebagai apa? Jazaa'an bima kanu yaksibun atau ya'malun, balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia.
Apa yang mereka kerjakan di dunia tadi? Malamnya digunakan untuk qiyamul lail, hartanya diinfakkan, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan syariat Islam. Ini yang akan mendapatkan balasan dari Allah berupa jannah. Iwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan tadi dijelaskan bahwa kata Rasulullah, pokok dari segala urusan itu didasari oleh Islam. Semua amalan itu harus didasarkan oleh Islam, harus seorang muslim, harus seorang mukmin. Contoh, orang kafir berbuat kebaikan, berpahala enggak? Diberi surga enggak? Enggak. Ya. Walaupun dia berbuat baik di dunianya, tapi tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Dia tidak beragama Islam, tidak didasari dengan Islam. Karena pokok segala urusan harus berdasarkan Islam. Dan pokok dari Islam itu adalah apa? Tiangnya salat. Tadi dikatakan wa umuduhu shalah. Dan puncaknya jihad. Apa tuh jihad? Jihad itu mangqatala, siapa yang berjihad dalam rangka apa? Ayakuna kalimatallahu ulya, agar kalimah Allah itu meninggi, fahuwa fisabilillah, maka itu disebut jihad di jalan Allah. Jadi bukan karena ada orang kan berjihad karena ingin disebut pemberani, ya. Betul kan? Dia pengen berjuang karena ingin disebut pahlawan. Ingin berimpak karena ingin disebut dermawan, ya. Ingin sholat datang, ingin sebut orang yang baik ataupun mendapat apa pujian dari orang lain. Berarti itu riya. Tapi yang disebut dengan jihad fisabilillah adalah siapa saja yang berjihad di dalam menegakkan kalimat Allah, maka disebut jihad. Sekarang sedang jihad bukan nih kita? Insya Allah termasuk jihad fisabilillah juga. Kenapa? Ini dalam rangka li'ila kalimatillah, ya. Kemudian kata Rasulullah, semua itu, bahwa inti dari semua itu harus apa? Dikuasai, dimiliki, intinya dengan apa? Menjaga lisan. Walaupun seorang muslim gemar beribadah, gemar berimpak, sholat dan sebagainya, sholat malam dan sebagainya, tapi kalau dia tidak bisa menjaga lisannya, maka lisan itulah yang akan menyeretnya, memasukkannya ke dalam neraka. Makanya dikatakan banyak sekali orang yang terjatuh akibat lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang tergantung daripada menjaga lisan. Dari lisan ini keluar kata-kata kekufuran. Dari lisan ini keluar gosip, ghibah, ngomongin orang lain. Dari lisan ini keluar kata-kata menyakiti orang lain. Sehingga dengan hal tersebut bisa menjadikan seorang bangkrut di akhirat, walaupun bawa pahala sholat, bawa pahala jihad, bawa pahala saum, bawa pahala haji, tapi ketika dia pernah menyakiti orang lain di dunianya dan tidak minta maaf, maka itu akan membangkrutkan dirinya di akhirat. Makanya disebut dengan orang yang muflis, orang yang muflis, bangkrut di akhirat. Makanya jaga lisan, kata Rasulullah, jaga ini, kuffa alaika hada, jaga lisan ini, karena lisan inilah yang banyak orang terseret, tersungkur, diseret oleh Allah di atas wajah mereka, di atas hidung mereka. Kenapa di atas wajah? Karena wajah adalah tempat kehormatan. Dengan lisan ini itu akhirnya dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas wajah-wajah mereka. Waliyadzubillah. Ini mungkin sedikit dari penjelasan hadis yang ke-29, hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an terkait tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga Allah dan menjauhkan dari neraka Allah, dan juga pintu-pintu kebajikan, dan juga tentang pokok segala urusan, tiangnya dan juga puncaknya, dan yang paling inti kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita. Makanya kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Itu lebih utama, ya. Lebih baik diam daripada banyak kata-kata kita yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Ada yang mau ditambahkan?
atau ditanyakan sebelum ditutup? Ya silakan. Korban itu masuk dapat juga ya. Kalau lihat korban itu seandainya pahalanya itu buat orang tua yang tidak meninggal itu bisa ya? Insya Allah bisa. Ya. Niat kurban untuk orang tua yang sudah meninggal boleh nggak? Boleh saja karena itu termasuk sedekah. Tapi sejatinya ketika kita berkurban pun otomatis orang tua pun dapat pahala. Karena sejatinya kurban itu adalah kewajiban kepala keluarga. Nggak perlu ini untuk si A, besoknya lagi untuk si B, besoknya lagi untuk si C dari keluarga tersebut. Ya, sejatinya seperti itu. Karena dikatakan pahala kurban itu mencakup seluruh keluarga tersebut mendapatkan pahalanya. Enggak khususan. Walaupun tadi mau dikhususkan untuk orang tua yang sudah meninggal, boleh saja ya. Ada ulama yang membolehkan, silakan, karena itu terkait dengan sedekah juga. Tapi pada hakikatnya kata Rasulullah bahwa 1 ekor kambing itu bisa pahalanya mencakup untuk keluarga tersebut, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, gitu ya. Insya Allah otomatis dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, siap-siap kurban ya, sebulan lagi. Ya. Ada lagi apa cukup? Cukup? Baik, itu saja mungkin ya untuk pembahasan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan tadi dikatakan walaupun ini adalah suatu urusan yang sangat besar karena urusan tentang masa depan kita, mudah-mudahan kita termasuk yang tadi dikatakan oleh Rasulullah, ada hamba-hamba yang dimudahkan untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan Islam ini dengan penuh kemudahan, dan mudah-mudahan di dalamnya adalah kita yang ditetapkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang dimudahkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari anak pribadi, anak berlindung diri dari itu semua. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita semua, karena sejatinya majelis ilmu salah satu fungsinya, salah satu keutamaannya adalah sebagai kafaratud dzunub, dan mudah-mudahan kita terus diistiqomahkan dalam ketaatan ini sampai akhir hayat kita. Umur kita umur yang penuh dengan keberkahan, amal kita amal yang berkah, yang bermanfaat, dan kita ditetapkan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Subhanakallahumma anta wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.